Sidang kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan KTP elektronik kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa KPK menghadirkan 3 saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Para ahli akan dimintai keterangannya soal pengadaan hingga chip yang digunakan dalam proyek KTP elektronik. Ketiga saksi adalah ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Harmawan Kaeni, ahli teknologi informasi dari UI, Bob Hardian, dan ahli chip, Eko Fajar. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP sebenarnya pernah menyarankan agar 9 proyek yang akan dilelang tidak dijadikan satu paket. Menurut LKPP, ruang lingkup proyek pengerjaan KTP elektronik saat itu tidak jelas dan kurang rinci, sehingga berpeluang terjadi kegagalan. Namun saran dari LKPP itu akhirnya diabaikan Kemendagri dan proyek senilai 6 triliun rupiah itu tetap berjalan. Keilmuan yang saya miliki. Baik, barangkali bisa kita mulai, Pak. Kita terhubung dengan Roni Satria, koresponden CNN Indonesia, saat ini berada di Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Roni, ada 3 saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Apa saja yang ingin digali dari ketiga saksi ahli ini? Selamat siang Eva, benar sekali bahwa ada 3 saksi ahli yang dihadirkan pada sidang ke-19 terkait dengan kasus mega korupsi KTP elektronik pada hari ini. Saya akan mulai mungkin dengan saksi pertama, yaitu Harmawan Kaeni yang merupakan konsultan dari LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, tadi dalam persidangan Harmawan Kaeni ditanyai oleh pihak majelis hakim terkait dengan dugaan adanya keputusan yang diambil tidak dalam kondisi bersama-sama dari pihak-pihak yang pengada. Dalam hal ini juga termasuk konsorsium yang ikut ketika melakukan upaya putusan pengambilan pengadaan tersebut. Nah, disampaikan oleh Harmawan Kaeni bahwa keputusan diambil oleh satu pihak saja, di mana dalam hal ini itu dikaitkan dengan sidang minggu lalu terkaitan dengan keterangan dari salah satu saksi yang dari Kementerian Dalam Negeri, di mana menyampaikan bahwa keputusan tersebut semua telah diatur oleh baik Irman maupun juga Sugiharto yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dalam kasus iktp ini. Nah, kalau kita lihat tadi Harmawan menyatakan bahwa kegagalan ataupun proses yang bisa dikatakan ini bisa dua kemungkinan. Apakah memang adanya ketidakadaan inisiatif dari masing-masing pihak ketika proses pengadaan itu berlangsung, sehingga tidak adanya usulan ataupun upaya untuk keputusan itu dirembuk secara bersama-sama, atau memang sudah diatur. Nah, ini gejala-gejala ini yang menurut Harmawan Kaeni merupakan suatu kejanggalan yang muncul saat proses pengadaan tersebut. Saya selaku konsultan dari LKPP melihat hal-hal tersebut berlangsung selama proses pengadaan iktp. Nah, sementara untuk saksi kedua adalah dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Bob Rahdian, yang saat ini masih sedang berbicara di depan majelis hakim yang menyatakan terkait dengan bagaimana proses chip, karena memang juga meskipun ada ahli chip juga yang diundang pada hari ini, namun keterkaitan dari Bob Rahdian ini selaku ahli untuk melihat apakah ada sistem keterbukaan dalam sistem informasi di mana pengadaan chip yang pada hari ini pada saat iktp tersebut dilakukan, ada proses-proses di mana sistem keterbukaan tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk online, meskipun ada harga cost per produksi dan segala macam yang terkait dengan bagaimana chip tersebut bisa diadakan dengan jumlah yang pada akhirnya disetujui oleh pihak konsorsium, termasuk juga dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut, maka ada sesuatu yang tidak terbuka di sini yang disampaikan oleh Bob Rahdian, mengingat tidak adanya perhitungan yang jelas terkait dengan cost per produksi untuk chip yang ditempelkan ataupun diselipkan dalam KTP yang pada nantinya setiap produksi yang diharapkan dalam produksi KTP elektronik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, ada chip yang memang menjadi persyaratan dalam iktp ini. Nah, untuk saksi ketiga saat ini memang masih berlangsung, belum diberikan pertanyaan oleh hakim ataupun dari majelis hakim. Nanti kita akan melihat sejauh apa pernyataan-pernyataan ini.
namun kalau kita lihat ketiga saksi ahli ini dihadirkan memang Eva untuk melihat bahwa proses pengadaan yang dilakukan untuk proses pelaksanaan atau kasus korupsi mega korupsi IKTP ini, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang selama ini muncul, konsorsium yang memang ada ditentukan ataupun diatur atau tidak, ini yang memang dilihat dari sisi ahli. Mereka akan melihat masing-masing dari sisi pengadaan, dari sisi chip yang digunakan, termasuk juga bagaimana sistem informasi yang disampaikan nantinya, sehingga produksi dari IKTP ini benar-benar sesuai dengan budget ataupun anggaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Eva. Iya Roni, dari dua saksi yang sudah memberikan kesaksiannya dalam persidangan dari LKPP dan juga ahli IT dari UI. Kesaksian apa yang Anda simpulkan bisa menunjukkan adanya kejanggalan dari proses tender mega proyek IKTP ini? Adakah kesaksian dari mereka yang menunjukkan hal itu? Ya Eva, kalau kita lihat memang dua saksi ini berkapasitas sebagai saksi ahli untuk melihat sejauh apa pengadaan yang dilakukan untuk proyek IKTP ini mengalami kejanggalan pada saat penentuan kenapa angka bisa mencapai 5,9 triliun rupiah ini, yang bisa dikatakan angka cukup bombastis, yang pada akhirnya ketika kos per produksi chip yang diperlukan untuk sebanyak jumlah warga negara Indonesia yang membutuhkan IKTP ini ada sekitar 122 juta, di mana menurut para ahli ini memang sangat tidak sesuai. Nah ini mungkin sudah kita tahu memang beberapa waktu yang lalu sudah banyak sekali persidangan, 18 persidangan dengan 90 saksi yang dihadirkan dari JPU ini, memang sudah kita ketahui bahwa ada penyelewengan dana yang bisa mencapai 2,3 triliun. Nah untuk lebih jelas lagi, mereka saksi ahli ini untuk mempertegas sejauh apa 2,3 triliun yang diselewengkan ini larinya ke mana. Karena kalau kita lihat selama ini dari baik terdakwa Irman maupun Sugiharto, masing-masing mereka menyangkal adanya upaya untuk kong kali kong dalam upaya pengadaan ini. Nah dari sinilah upaya yang ingin diangkat oleh hakim untuk melihat setiap pengadaan dari konsultan LKPP, kemudian bagaimana kos per produksi ini bisa sejalan dengan angka yang muncul pada akhirnya terselewengkan ini, yang nantinya mungkin akan ketahuan sejauh mana orang-orang yang terlibat ini pun juga bisa dijerat nantinya. Eva. Baiklah, Roni Satria melaporkan langsung dari Pengadilan